Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfi Fadila. Saya mengajar di SDN 43 Pak Rasangan Beru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan berkunjung ke sekolah. Bagaimana kondisi sekolah saya selama pandemi ini? Yuk kita lihat. Nah, sekarang saya sudah sampai di sekolah. Beginilah kondisi sekolah selama pandemi COVID-19. Memang terlihat sangat sepi, bukan? Bagaimana dengan sekolah para sahabat yang ada di sana? Lalu seperti apa proses pembelajaran di rumah yang saya lakukan selama kondisi seperti ini? Kita lanjutkan yuk. Sebelum melakukan pembelajaran, saya menyiapkan RPP sebagai pedoman agar kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan lebih terarah. Mengingat kondisi pandemik sekarang, maka saya kemudian merancang RPP Merdeka Belajar khusus untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, untuk dapat membangun ketertarikan murid terhadap pembelajaran yang akan saya sajikan di ruang virtual, maka saya membuat animasi pengantar pembelajaran yang merefleksikan komunikasi saya atau apa yang ingin saya sampaikan kepada murid sebelum memulai pembelajaran, seperti yang sering saya lakukan ketika berada di ruang kelas, termasuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Animasi ini selanjutnya dibagikan di grup WA yang selama ini saya gunakan untuk berkoordinasi dengan murid ataupun orang tua murid. Untuk memastikan kehadiran dan partisipasi murid dalam proses pembelajaran, saya membuat absen dalam bentuk Google Form. Absen ini terdiri dari beberapa pertanyaan seperti nama murid, siapa yang mendampingi murid saat sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, dan topik apa yang akan dipelajari. Seperti halnya pembelajaran langsung yang menggunakan ruang kelas, pada pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan, kelas dipindahkan ke ruang virtual. Di sini, saya menggunakan fitur kelas digital Rumah Belajar. Model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah model pembelajaran games. Games yang edukatif hadir sebagai salah satu upaya untuk menghindari kejenuhan murid selama di rumah saja. Permainan juga dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Dengan menerapkan model ini, diharapkan pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid. Guru juga tentunya perlu menyiapkan media belajar berbentuk game interaktif berbasis stick yang menyenangkan bagi murid untuk memainkan sekaligus mempelajari materi. Maka, saya membuat game edukatif dengan menggunakan aplikasi Kahoot sesuai dengan materi pembelajaran yang saya berikan kepada murid-murid saya. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis games ini adalah yang pertama, memilih game sesuai topik. Game ini saya buat sesuai dengan topik pembelajaran yang saya lakukan. Kedua, penjelasan konsep. Saya memberikan penjelasan konsep awal terlebih dahulu terkait dengan game yang akan dimainkan oleh murid-murid. Ketiga, aturan. Murid menyepakati aturan yang saya sampaikan, yakni cara bermain game. Keempat, bermain game. Murid bermain game menggunakan alat yang ditentukan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Kahoot pada gadget atau laptop. Kelima, merangkum pengetahuan. Murid merangkum pengetahuan yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. Yang keenam, melakukan refleksi. Murid melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Pada model pembelajaran berbasis games, kita harus dapat membuat game yang sesuai dengan tujuan atau indikator materi yang diajarkan. Sahabat bisa mengambil dari berbagai sumber yang sudah tersedia, termasuk dari portal Rumah Belajar. Nah, di sini saya membuat game dengan tipe individu, yaitu berupa kuis pertanyaan. Sebelum murid mainkan turnamen games yang saya buat, murid mendalami materi terlebih dahulu. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan konten dari fitur sumber belajar pada Rumah Belajar.
melakukan evaluasi dengan menggunakan soal-soal yang telah saya sajikan di fitur Bank Soal Rumah Belajar. Pada kegiatan penutup, murid melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif dari saya, sesuai dengan langkah terakhir dari model pembelajaran GAMES. Kemudian, saya menginformasikan kepada murid untuk menggunakan fitur wahana jelajah angkasa di rumah belajar, jika ingin mendapatkan informasi tambahan mengenai materi jelajah luar angkasa. Fitur-fitur rumah belajar memudahkan saya untuk merancang pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, menarik, dan sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, sahabat, itu dia tadi video pembelajaran dari rumah yang telah saya lakukan. Sampai jumpa di video praktik baik berikutnya. Assalamualaikum.